Halo kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube Rizky Rahmat. Pada video kali ini kita akan menunjukkan ya bagaimana cara membuat template entry data itu dalam format SPSS ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat tampilan untuk entry datanya ya di SPSS itu dari kuesioner penelitian ya. Nah, di sini saya ada kuesioner penelitian. Nah, ini nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara membuat template untuk kita entry-nya ya, dan juga nanti kode-kode coding atau apa namanya, bagaimana cara kita memasukkan ke SPSS-nya, coding. Nah, ini adalah contoh ya, contoh template entry data yang sudah pernah saya buat. Nah, di sini ada tempat lahir, tanggal lahir, agama, status pendidikan, pernikahan, pendidikan responden, pendidikan keluarga, bahkan semua pertanyaan penelitian ini sudah ada ya di dalam sini, dan juga nanti bisa kita lihat di bagian data view ya. Nah, ini adalah contoh data yang sudah dientrikan ya. Nah, ini kayaknya masih entry data yang waktu itu sebelum di cleaning ya. Jadi yes, kita akan buat seperti ini ya. Nanti yang penting seperti ini ya, nama, nomor rumah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, di sini kita akan buat saja new ya. Klik new, kemudian klik data. Nah, gunanya kita akan buat dataset baru ya. New, habis itu data, di sebelah kiri atas ya, file new, habis itu data. Nah, kita akan buka dataset baru, nah seperti ini. Nah, untuk yang tadi ya, yang output yang pertama tadi kita tutup saja, kemudian template yang tadi itu kita tutup saja. Nah, di sini kita akan mulainya menggunakan kuesioner saya ini ya. Nah, ini adalah kuesioner penelitian saya. Nah, nanti kawan-kawan bisa sesuaikan menggunakan kuesioner penelitian kawan-kawan masing-masing ya. Oke, di sini di kuesioner saya ini ada pengenalan tempat, kemudian 1.2-nya identitas responden, dan seterusnya. Ada di sini komunitas, kemudian kelurahan desa, RT RW, nomor rumah tangga, kemudian ID, titik koordinat, dan lain-lainnya. Oke, sebentar, saya matikan dulu musiknya ya. Oke. Nah, di sini ya kuesioner saya ini ya. Ini judulnya saya tutup dulu ya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita membuat template entry datanya itu dari kuesioner seperti ini ke dalam SPSS ya. Nah, ini caranya ya cukup mudah ya. Kawan-kawan bisa ikuti nanti bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini yang pertama kita lihat dulu ya. Ini di kuesioner saya ini. Yang pertama itu adalah blok 1 ya. Blok 1 itu tentang pengenalan tempat. Oke, sebentar. Saya pindahkan dulu kamera saya. Oke. Nah, di sini kawan-kawan dari pertama buka itu ya. Tampilan pertama buka SPSS itu kan nanti akan munculnya itu ada data view dan juga variable view ya. Nah, untuk kita membuat entry-nya itu kita di variable view ya kawan-kawan ya. Variable view ini di sebelah kiri bawah, variable view. Nah, nama ini adalah nama variabelnya. Nah, di sini misal kawan-kawan menggunakan kuesionernya itu ada 10 blok, maka di sini kawan-kawan buatnya bisa seperti P101 atau P102 dan seterusnya. Nah, di sini blok 1 yaitu yang pertama itu saya adalah kecamatan ya, P101 ya. Sini kita buat P101. Nah, kemudian di bagian label ya, label ini adalah nama pertanyaan ya. Dan juga tipe ini gunanya nanti untuk data numerik atau data isian ya. Nah, kalau dia kecamatan sama kelurahan desa itu biasanya datanya itu string ya kan ya. Nah, string ini maksudnya adalah data isian ya yang bisa kita isi. Nah, di sini kita ganti saja hurufnya menjadi 100 atau 200 huruf. Itu agar supaya kita nanti mengentrikannya bisa banyak ya. Nah, di sini kita buat labelnya adalah kecamatan ya. Kecamatan, oke. Nah, itu adalah
untuk pertanyaan pertama. Kemudian P102. Nah, 102 itu apa? Itu adalah pertanyaan kedua dari blok satu ya. Nah, di sini blok satu itu kan pengenalan tempat. Nah, pertanyaan pertama itu kecamatan, pertanyaan kedua itu kelurahan, pertanyaan ketiga itu RT RW dan seterusnya. Nah, di sini P102 itu sama ya, string ya. Nah, ini kalau sama kita sebenarnya bisa copy. Nah, cuma di sini saya ketik ya 100. Oke, untuk labelnya RT kelurahan desa. Kelurahan desa. Nah, oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan kedua kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut uh, pertanyaan ketiga ya, itu RT RW. P103 itu string juga. Nah, sebenarnya RT RW ini bisa ya, tidak perlu string. Maksudnya bisa numerik kalau kawan-kawan hanya ingin misalnya RT-nya itu angka, misalnya RT1, RT2, RT3 itu kawan-kawan tidak perlu buat string. Nah, atau juga bebas ya, mau string atau numerik. Nah, di sini kecamatan sebetulnya karena saya sudah tahu kecamatannya apa-apa saja. Sini saya kasih value saja. 1, 2, 2 ke Pura misalnya. Ini misal ya. Seperti ini. Nah, nanti pada saat kawan mengentrikannya itu kawan-kawan bisa memilih. Dan kalau kawan-kawan menggunakan value, maka bagian tipenya itu diganti ke numerik ya kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan menggunakan value misalnya 1 itu Kota Baru, 2 itu Telanai, maka kawan-kawan harus ganti dulu ke numerik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini 1 Kota Baru, nah nanti 2-nya Telanai Pura. Itu kawan-kawan jika kawan-kawan menggunakan value ya. Oke. Nah, di sini karena saya tidak menggunakan value, di sini saya menggunakan string saja, maka ini saya hapus dulu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah nomor urut rumah tangga ya. Nah, nomor urut rumah tangga ini kan angka. Nah, jadi bisa dibuat numerik saja ya. Kalau nomor urut rumah tangga P104 itu adalah nomor urut rumah tangga. Kemudian P105 itu rombong. Oke. ID nomor urut rumah tangga. Ini rombong ya. Nah, ini baru nomor urut rumah tangga. Oke, nomor rumah tangga. Nah, untuk nomor rumah tangga sebetulnya bisa di copy. Hmm. Hmm. Oke, kita lanjut ya, titik koordinat kemudian akurasi. Titik koordinat sama akurasi ini saya di 10708 sama aduh P107A, P107B. P107A itu adalah titik koordinat tadi ya. Ya, titik koordinat S. Oke, kita cek dulu titik koordinat. Oh, terbalik kawan. S, nah ini E ya. Oke, nah kalau untuk ininya biar aja ya numerik ya, karena dia koordinat nih. Kalau koordinat itu kan angka. Atau juga bisa dipilih string ya kalau kamu ingin mengetikkan. Di sini saya buat string saja karena nanti dia akan muncul itu. Sini Nax.
apa nih, akurasi. Akurasi masih dalam meter. Ini sepertinya biasanya numerik. Oh, terlalu panjang. Oke, oke. Udah sini saya. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah selesai ya, kita buat blok 1 ya. Blok 1 itu kan tadi pengenalan tempat. Nah, semua pengenalan tempat kita sudah buat template-nya. Kemudian kita lanjut ke blok 2 ya. Blok 2 itu adalah identitas responden, 201-nya nama kakak, nama responden, dan usia responden 203. Nah, pada SPSS-nya kita buat ya, nama kakak berarti P201 ya. 201, kemudian P202, kemudian P203. Nah, nama responden, kalau nama responden itu kawan-kawan ganti saja string ya. Karena dia nama ya, nama itu string. Oke. Ini juga masih nama ya, nama kakak sama nama responden masih string juga 100. Oke. Kemudian 203 ini tadi apa ya? Usia. Nah, kalau usia ya tetap saja numerik ya. Kalau usia, karena kan usia itu dalam bentuk angka. Kemudian kalau nama kakak sama nama responden itu kan menggunakan huruf. Oke. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah paham ini, mungkin kawan-kawan bisa lanjut ya, bisa skip saja. Ini jika kawan-kawan sudah mulai paham ya. Nah, atau kawan-kawan bisa sesuaikan saja dengan kuesioner kawan-kawan. Misalnya, apakah usia kawan-kawan itu ada value, misalnya lebih dari sekian tahun, kurang dari sekian tahun. Nah, itu nanti kawan-kawan sesuaikan di bagian value ya. Nah, karena di sini saya usianya itu diketik. Nah, jadi saya tetap membuatnya dalam bentuk numerik ya. Numerik dan tidak ada value. Nah, selanjutnya 204 sama 205 itu tempat tanggal lahir ya. Nah, karena di sini ada tempat dan juga tanggal lahir, maka ini kita buat 24A dan 24B ya. 24A itu tempat lahir. Tempat lahir. Nah, kalau tempat lahir itu kita ganti string nah. Dan juga kalau tanggal lahir itu kita ganti formatnya itu tipenya itu date ya. Nah, di sini tipe yang untuk tempat lahir itu string ya. Karena dia tempat. Misal seperti apa namanya? Jambi misalnya, atau Sarolangun atau Telanai Pura atau Bungo. Nah, itu kan ketik. Nah, sedangkan kalau untuk tanggal lahir itu ini formatnya adalah date ya. Date. Date kawan-kawan bisa pilih yang sesuaikan dengan kawan-kawan, sesuai dengan keinginan kawan-kawan ya. Dan di sini saya akan ambil yang ini saja ya. DDMMYYY. Nah, di sini DD itu kan day, hari, M itu bulan, Y itu tahun. Jadi saya pilih yang format ini saja. DD, YY, MM. Kita lihat dulu yang lain. Oke, sebenarnya ini saja deh. Oke. Yang paling atas saja deh, biar ini udah. Nah, ini DD, MM, Y. Sebenarnya paling atas saja. Oke, ini D, DD, MM, Y. Oke. Nah, ini sudah, kawan-kawan klik OK ya. Nah, ini tanggal lahir ya. Kemudian 205 selanjutnya ya. Selanjutnya 205. 205 itu adalah jenis kelamin ya, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin itu kan jika nilainya 1 itu laki-laki, sedangkan 2 itu perempuan. Nah, nanti disinilah kita akan menggunakan value ya, atau coding ya. Coding. Nah, jika codingnya itu 1 itu laki-laki, sedangkan codingnya 2 itu perempuan ya. Oke. Kita stop dulu ya. 205 itu jenis kelamin, kemudian 206 itu tadi agama ya. 205 jenis kelamin,
Oke, 206 itu agama. Oke, formatnya tetap numerik ya. Ininya numerik. Nah, kemudian ini nih desimalnya kita jadikan 0. Kemudian pada bagian value ya, value. Nah, untuk satu itu tadi laki-laki ya. Satu laki-laki. Pada bagian labelnya ketik laki-laki. Oke, pada bagian value 2-nya itu perempuan. Oke. Nah, oke. Nah, ini untuk jenis kelamin ya. Kita cek lagi. Cek. Nah, udah harus sesuai ya. Satu yang laki-laki, dua perempuan. Kemudian pada bagian agama, satu Islam, dua Kristen, Protestan, tiga Katolik, empat Hindu, dan lima Buddha. Satu Islam, dua Kristen, Protestan ya. Oke, tiga Katolik, oke. Empat itu Hindu bukan? Ya Hindu. Empat Hindu, lima Buddha. Lima Buddha. Oke. Oke, selanjutnya ini kita sudah selesai 5 ya. Kita lanjut ke bagian alamat. Nah, alamat ini kan di sini isian. Nah, kalau isian apa tadi? Kalau isian kita pilih string ya. Nah, sedangkan 208 dan 209 itu ada value, berarti numerik ya. Oke, P207 itu adalah alamat. P208 itu tadi status pernikahan ya. Oke, status pernikahan ya. Cek dulu ya. Maaf saya lupa kan. Oke, status pernikahan, kemudian pendidikan responden ya. Pendidikan responden. Ya, pendidikan responden. Nah, oke untuk alamat kita pakai string ya. String karakternya bisa diisi 200 ya mungkin karena alamat ini bisa panjang ya. Misalnya Pangkon Masukan Kecamatan atau apa nanti diketik atau nama jalan itu mungkin bisa panjang. Kemudian status responden itu tadi satunya menikah ya. Itu enggak? Satunya belum menikah, duanya menikah. Oke. Satu belum menikah, dua menikah, tiga cerai mati, empat cerai hidup. Oke. Satu belum menikah, duanya menikah, tiganya cerai mati, empatnya cerai hidup. Oke. Nah, pada bagian pendidikan responden, ya, kita lihat tadi value-nya yang satu adalah tidak sekolah. Satu tidak sekolah. Di sini ada 9 ya sampai tamat S2 ya. Oke. Sebentar saya lihat dulu kuesioner saya ya supaya saya tidak ini ya, saya tidak salah nanti. Oke. Pendidikan responden. Satu tidak sekolah. Dua tidak tamat SD ya, tidak tamat SD atau MI. MI, oke. Tiga tamat SD ya, tamat SD atau MI. Empat tidak tamat SMP atau MTS. Tidak tamat SMP atau MTS. Oke. Nomor 5 tamat SMP MTS. 4 tamat SMP atau MTS. Oke, nomor 6 itu tidak tamat ya, tidak tamat SMP atau MTS. 6 tamat tidak tamat SMA. 7 tamat SMA. 7 tamat SMA. 8 8
Nama D3 kemudian pakai 1. Nomor 9-nya itu S2 atau S3. Nah, kalau untuk tingkat pendidikan itu kawan-kawan sesuaikan dengan kuesioner kawan-kawan ya. Apakah kuesioner kawan-kawan itu tingkat pendidikannya hanya 3 saja, misalnya SD, SMA, SD, SMP, SMA, atau 4, misalnya SD, SMP, SMA, kemudian sarjana, itu sesuaikan dengan kuesioner kawan-kawan ya. Nah, di sini karena 2010 saya pendidikan kakak saya itu sama ya dengan pendidikan responden. Nah, di sini saya bisa copy saja ya. D210 itu pendidikan kakak. Nah, karena value-nya sama, di sini saya bisa copy saja ya, klik kanan ya. Klik kanan, copy, kemudian klik kanan, paste ya. Nah, di sini nah, kawan-kawan juga bisa copy untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Jika value-nya itu sama, misalkan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 itu ya tidak, ya tidak. Nah, kawan-kawan bisa juga copy kan, kemudian paste saja ya tidak, ya tidak. Jadi kawan-kawan tidak perlu mengetik value-nya satu-satu. Nah, di sini selanjutnya P11 itu pekerjaan responden, kemudian P12 itu pekerjaan kakak ya. Pekerjaan kakak. Nah, untuk desimalnya kita jadikan 0 ya. Oke, pekerjaan responden itu satunya adalah PNS, TNI, Polri, atau BUMN ya. Oh, karena di sini ada lainnya ya. Berarti di sini 21111A dan 212B ya. Karena nanti ada pertanyaan lainnya ya. Lainnya berarti di sini kita ganti dulu 211A dan 211B. Nah, ini pekerjaan responden lainnya ya. Nah, kalau membagi pertanyaan seperti ini, kawan-kawan harus perhatikan ya. Jika isian jawaban kawan-kawan itu memungkinkan untuk seperti ini ya, lainnya misalnya, atau sebutkan, nah maka kawan-kawan wajib memisahkannya menjadi 2 seperti ini ya. Jangan nanti digabung misal 211 lainnya di sana juga, terus pilihan-pilihan di sana juga, nanti itu akan menyulitkan pada saat kawan-kawan menganalisisnya ya. Nah, jadi jika ada pertanyaan seperti ini, kawan-kawan pisahkannya dari sekarang ya. Nah, ini adalah 211. Pilihan satunya TNI, Polri, oke. Yang kedua, pegawai swasta. Oke, yang ketiga apa ya? Wira swasta ya. Wira swasta. Yang keempat, petani. Limanya nelayan ya. Nelayan. Nah, untuk pekerjaan ya kawan-kawan sesuaikan juga ya dengan kuesioner kawan-kawan. Apakah nanti pekerjaannya itu cuma ada 2, misalnya PNS atau pihak swasta, atau ada 3 atau berapa kategori, itu sesuaikan dengan kuesioner kawan-kawan masing-masing ya. Oke. Sini nomor 9 lainnya ya. Nah, jika orang pada bagian 211 ini memilih lainnya, otomatis 211B-nya dia harus diisi ya kawan-kawan ya. Harus diisi, sebutkan ya. Nah, jika dia memilih nomor 9 ya lainnya, maka dia harus mengisi pada 211B. Oke. Nah, ini kan sama nih pekerjaan responden sama pekerjaan kakak value-nya. Nanti kawan-kawan bisa copy saja. Berarti ini P212A dan P212B ya. Oke, di sini pekerjaan kakak dan ini pekerjaan kakak lainnya ya. Pekerjaan kakak lainnya. Nah, kalau dia lainnya, ini bisa di copy dulu ya. Pekerjaan kakak. Oke. Nah, jika lainnya ini bisa di copy saja ya, string dan juga width-nya. String, terus. Nah, oke, di sini kita sudah selesai pekerjaan responden ya. Selanjutnya kita pendapatan keluarga rata-rata per bulan ya.
Makanan datang dari bulan. Ini dia yang pertama 213 ini dia dalam bentuk angka, sedangkan 214 ini dalam bentuk kategori ya. Berarti di sini kita ada dua tipe ya. Ini pendapatan keluarga rata-rata per bulannya. Ini pendapatan ini bisa di copy ya. Punya ini P213. Ini kita paste saja seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, yang pertama tadi kan numerik. Nah, kalau numerik biar saya seperti ini. Nah, yang kedua ini baru yang kategorik ya. Yaitu sama tadi ini P14, P214. Nah, kalau yang ini baru kategori ya. Yang akan kategori yang pertama satu itu kurang dari 500.000 ya. Oke, RP 500.000. Nah, kemudian untuk yang kedua itu kita copy saja ya. Kawan-kawan bisa copy saja di kuesionernya masing-masing. Jika kawan-kawan ada kategorinya ya. Ini bisa di copy saja. Ada bagian label, oke. Kemudian nomor 3 ini ya, 1.000.000 sampai 1.500.000. Oke, nomor 4 itu 1.500.000 sampai 2.500.000. Nomor 5-nya 2.500.000 sampai 5 juta ya. 2.500.000 sampai 5 juta. Nomor 6 itu nomor 6 5 juta sampai 7.500.000. Ini kita copy ya. Juga oke. Oke, nomor 7 itu lebih besar dari 7.500.000. Oke. Salah. Aduh, salah. Sorry. Oh, ini besar ya. Ini besar. Oke. Klik change ya. Nah, oke. Kita cek dulu. Oke, udah sesuai ya. Nah, selanjutnya 215 itu jumlah anggota rumah tangga ya. Jumlah ART ini bisa di copy saja. 215, 216. P215 itu adalah jumlah ART. Nah, untuk jumlah ART ini karena dia numerik, jadi biar saja ya numerik. Karena itu jumlah anggota rumah tangga ini kan misalnya 6 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, jadi tidak perlu diganti ya, biarkan saja numerik. Nah, kemudian P216 itu jumlah balita. Kemudian P217 itu nomor WhatsApp. Beda. Ya, jumlah balita dalam keluarga dan juga nomor HP atau WhatsApp. Oke, ini adalah jumlah balita. Nah, ini nomor HP atau WhatsApp. Nah, di sini karena nomor biar saja ya numerik atau bisa diganti juga string, itu terserah kawan-kawan. Ini saya numerik saja. Oke. Nah, sudah. Nah, oke kawan-kawan, di sini kita sudah selesai ya membuat template entry data untuk bagian pengenalan tempat dan juga identitas responden ya. Nah, ini adalah blok 1, blok 2, dan
selanjutnya kita buat blok 3 atau blok 4 itu bisa P301 dan juga P401 dan seterusnya seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan buat ini ya. Saya masukkan ini blok 3 karakteristik anak, kemudian blok 4 itu pertanyaan-pertanyaan tentang penyakit, blok 5, blok 6, 7 pengetahuan sikap perilaku dan seterusnya seterusnya. Nah, namun sepertinya ini saya skip saja ya, karena kalau saya buat satu-satu ini akan durasinya akan terlalu panjang ya. Nah, oke. Di sini kawan-kawan bisa sesuaikan juga dengan punya kawan-kawan masing-masingnya. Oke, di sini saya stop dulu ya. Nah, oke kawan-kawan, di sini saya sudah selesai membuat template entry datanya, sudah saya masukkan semua pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner saya ya. Nah, di sini saya sudah sampai ke blok 13 ya, 1306. Oke, di sini 1306 adalah informasi pengumpul data. Oke, di sini ada nama enumerator, kemudian nama supervisor, tanggal pengumpulan data, dan lain-lain. Oke, sudah sesuai ya. Nah, ini adalah bentuk template entry datanya jika sudah selesai ya kawan-kawan ya. Nah, bisa sepanjang ini. Nah, namun kawan-kawan perlu dicek lagi ya, dicek lagi templatenya, kemudian formatnya apakah sudah sesuai semuanya atau belum. Misalnya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk pilihan seperti ini ya. Nah, ini kan jika ini contoh ya, jika anak alasannya itu belum diimunisasi ya, apa alasannya? Nah, ini kan ada nih A sampai A B C D E F G H I J K L M N. Nah, itu kan dia ada kodenya satu jika ya, dua jika tidak. Nah, misal di sini A B C D E F G sampai huruf O ya. E F G K L M N sampai huruf N ya. Huruf N, dan masing-masingnya itu pilihannya itu kodenya itu ya, satu, dua tidak. Nah, bagaimana cara membuatnya di SPSS? Nah, pada bagian SPSS, kawan-kawan bisa buat ya, 6 P611A, kemudian P611B, P611C, P611D gitu ya. Nah, P611A itu kalau kita buat di bagian labelnya P611A ini ya. Ini kan tadi alasannya tidak diimunisasi ya. Nah, kita buat ini lupa atau tidak tahu jadwal imunisasi itu alasannya. Alasan tidak lengkap imunisasi, alasan tidak lengkap imunisasi. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Ini sampai ke huruf N ya. Nah, ini alasan tidak imunisasi, kemudian tidak tahu jadwal posyandu, fasilitas kesehatan jauh, transportasi mahal, dan seterusnya, seterusnya sampai semuanya. Nah, pada bagian value-nya ini sama ya, ya tidak, satunya ya, duanya tidak. Nah, jadi kalau bagian value-nya sama, kawan-kawan bisa di copy saja ya semuanya pada bagian value-nya. Nah, oke. Sini jika tidak tahu jadwal pesandu alasannya. Kemudian ini transportasi sulit atau mahal ya. Ini ya tidak juga sama ya. Nah, ini ya tidak ya. Ya tidak. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Oke, nah ini misalnya pada bagian jenis imunisasi ya. Kita coba lihat ya. Nah, pada bagian jenis imunisasi seperti ini ya. Nah, ini jenis imunisasi anak. Nah, misal di sini kan ada jenis imunisasinya, ada apa namanya? Ada satunya itu diberikan imunisasi, dua tidak diberikan imunisasi, kemudian empat diberikan belum waktu, tujuh belum waktunya, kemudian 8 itu belum apa diberi tapi tidak ada tanggal. Nah, sedangkan dia kan kalau di kuesioner kan seperti ini nih. Ada jenis imunisasi, kemudian keterangan, kemudian tanggal imunisasi. Nah, bagaimana cara membuat template-nya di SPSS? Yang pertama itu kita buat ya, imunisasi HB HB ini ya. Imunisasi HB0. Nah, kemudian pilihannya itu sesuai yang tadi ya. Jika codingannya itu satu diberikan imunisasi, dua tidak diberikan imunisasi, 7, 8. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi di bawahnya itu adalah tanggal imunisasinya, tanggal imunisasi HB0 ya. Nah, di sini kan saya codingnya itu 6P610A1. Artinya P610A1 itu adalah imunisasi hepatitis HB HB-nya itu
apa namanya, diberikan administrasi atau tidak diberikan administrasi. Nah, sedangkan ke 610 B B-nya itu adalah tanggal administrasinya kawan-kawan ya. Nah, begitupun seterusnya seterusnya. Nah, silakan kawan-kawan sesuaikan dengan template kuesioner kawan-kawan untuk bagian pertanyaannya. Nah, oke. Oke, kawan-kawan, sekian mungkin tutorial dari saya ya tentang cara membuat template entry data SPSS. Ya, di sini saya menggunakan mic-nya handphone ya karena belum ada mikrofon yang bagus ya. Semoga nanti hasil dari iklan dari channel ini bisa kita buat untuk beli mikrofon yang baru ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpan filenya, itu kawan-kawan jangan lupa ya di save. Nanti kawan-kawan sudah capek membuat tapi tidak di save, itu kan nanti tidak lucu ya. Nah, bagaimana cara menyimpannya, kawan-kawan bisa sangat mudah ya cara menyimpannya, itu nanti di sebelah kiri atas ini ya, di sebelah kiri. Oke, kita periksa lagi dulu sebentar. Oke, nah cara menyimpannya itu nanti di bagian kiri atas ya, file, kemudian klik save. Kita juga bisa mengklik tombol ini ya. Nah, file, kemudian save as atau save, terserah ya. Kalau save as, ini kawan-kawan bisa pilih lokasi penyimpanannya mau di mana ya. Kita coba saja save as dulu ya, save as. Nah, di sini saya pilih lokasinya itu ya di download, kemudian di folder itu semester 8 ya. Ini saya masukkan ke semester 8. Klik 2 kali. Oke, nah di sini ya. Nah, kemudian pada bagian file name itu diganti dengan nama filenya. Pada SPSS-nya entry data ya. Nah, setelah itu klik save ya. Nah, klik save dan itu sudah tersimpan. Oke, kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga dirasa bermanfaat ya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kemudian untuk video selanjutnya kita akan buat bagaimana cara entry-nya. Oke.